Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sabina Azara Zalianti dengan NIM 4022400078 dari kelas Perbankan Syariah B. Saya dari kelompok 1. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin memenuhi tugas mata kuliah ekonometrika, yaitu membuat video tutorial mengenai analisis regresi data panel. Pada kesempatan kali ini, saya menggunakan studi kasus, yaitu analisis pengaruh non-performing financing atau NPF dan BOPO terhadap Return on Asset atau ROA pada Bank Syariah periode 2020 sampai 2024. Nah, untuk objek studinya itu ada 4. Yang pertama ada BSI, yang kedua Bank Muamalat, PTPN Syariah, dan juga BCA Syariah. Nah, untuk variabel dependen atau Y itu adalah ROA atau profitabilitas, dan untuk variabel independen yaitu variabel X1 dan X2, yang X1 itu NPF atau resiko pembiayaan, dan yang X2 itu ada BOPO atau efisiensi operasional. Selanjutnya, untuk langkah-langkah dari analisis regresi data panel, itu yang pertama ada pengujian deskriptif, yang kedua ada pengujian multikolinearitas, ada Common Effect Model atau CEM, Fixed Effect Model atau FEM, Random Effect Model atau REM, kemudian ada uji LM, uji Chow, uji Hausman, ada model terbaik, kemudian dilanjutkan asumsi klasik, yaitu ada pengujian normalitas, heteroskedastisitas, dan juga uji autokorelasi. Nah, pada analisis regresi data panel, jenis data yang kita gunakan itu adalah data panel. Baik, selanjutnya kita langsung saja buka datanya di Excel. Kita copy dari Y, X1, X2 ke bawah. Kita copy. Jika sudah, langsung kita buka Evius. Nah, kita klik Create a new Evius work file. Kemudian untuk structure type itu kita klik Balance panel. Untuk frekuensinya itu tetap annual. Start date-nya tadi dari tahun 2020. Dan end date-nya itu 2024. Number of cross section itu adalah 4 objek yang kita gunakan tadi. Maka dari itu kita tulis di sini 4. Kita klik OK. Nah, kita pastikan terlebih dahulu untuk tahunnya itu dari tahun 2020 sampai 2024 dan dari 4 objek dan juga 20 observasi. Kita lihat dulu di datanya 2020 sampai 2024. Nah, ini ada 20 observasi. Betul. Langsung saja kita klik quick, terus empty group. Kita geser dulu ke sini. Jangan lupa di scroll ke atas, lalu kita paste. Sesudah kita paste, langsung untuk pengujian yang pertama itu pengujian deskriptif, kita klik view, kita klik deskriptif start, kemudian klik common sample. Nah, kita lihat dulu di PPT apakah sama? Sama ya, teman-teman. Nah, setelah itu jangan lupa kita freeze, kemudian kita name, kita kasih nama underscore 1 underscore deskriptif. Kita klik OK. Nah, selanjutnya untuk pengujian yang kedua itu adalah pengujian multikolinearitas. Kita klik view, kita klik covariant analysis, kemudian kita klik yang correlation, kita centang yang correlation, kita matikan yang covariance. Kemudian untuk layoutnya kita ganti di single table.
Setelah itu kita klik OK. Nah, untuk multikolinearitas yang kita lihat itu ada di correlation antara X1 dan juga X2. Kita lihat dulu di PPT untuk hasil analisisnya. Nah, karena nilai korelasinya itu 0,94857 lebih besar daripada 0,9 atau hanya dilihat nilai mutlaknya saja tanpa melihat adanya minus. Maka secara teknis itu terjadi indikasi multikolinearitas yang kuat antara NPV dan BOPO pada data bank syariah. Jangan lupa kita freeze, kemudian kita name, underscore 2 underscore multico. Kita klik OK. Nah, selanjutnya kita bikin data CEM. Jadi kita close dulu, kita klik yes. Kita klik control, klik Y, X1, kemudian X2, kita klik kanan, kita klik open, terus ask a question. Kemudian kita klik panel option. Nah, karena kita ingin membuat CEM atau Common Effect Model, maka ini cross sectionnya tetap di none. Kita langsung klik OK. Sini dulu, kita freeze. Enggak, ini langsung saja kita name. Kita name, terus ini underscore CEM. Kita klik OK. Kita lihat dulu di PPT sama atau tidak. Sama. Nah, setelah kita membuat Common Effect Model, langkah selanjutnya adalah melakukan uji LM. Uji LM itu yang pertama kita klik View, kemudian kita klik Fix Random Effect Testing, kemudian kita pilih yang Omitted Random Effect. Kita klik. Nah, ini hasilnya teman-teman. Untuk uji LM yang kita lihat itu di Bruce Pagan, yang cross section di Bruce Pagan. Kita lihat analisisnya. Untuk hipotesisnya itu H0, model CEM lebih baik dibanding model REM. H1-nya model REM lebih baik dibanding model CEM. Nilai pada cross section di Bruce Pagan itu 0,0000, lebih kecil atau kurang dari 0,05. Maka tolak H0 dan rem itu lebih baik daripada CEM. Ini lebih baik rem. Jadi kita freeze, kita name, kita kasih nama underscore 3 LM, yang terbaik tadi rem. Kita klik OK. Kita close. Kemudian kita tutup. Nah, ini kita ulangi lagi. Kita klik open, ask a question. Kemudian di panel option itu kita ganti cross sectionnya di fix. Karena kita akan membuat FEM atau Fix Effect Model. Nah, kita klik OK. Ini pakai saya dulu. Kita name underscore FEM. Nah, kita klik OK. Kita lihat dulu apakah sama. Nah, sama ya. Selanjutnya, kita akan melakukan pengujian LR. Kita klik View. Kita klik lagi Fix Random Effect Testing. Kemudian kita klik Redundant Fix Effect, Likelihood Ratio. Klik. Nah, ini.
Kita lihat analisisnya. Untuk uji Chow atau LR tadi, hipotesisnya adalah H0 model jam lebih baik dibanding model FEM. H1 model FEM lebih baik dibanding model jam. Nah, yang dilihat itu adalah nilai prop di cross section F. Jadi untuk nilai pada probability cross section F itu adalah 0,0000 atau lebih kecil atau kurang dari 0,05. Maka tolak H0 dan FEM lebih baik daripada CEM. Kita freeze, di sini kita name, kemudian kita score 4 underscore ujijo underscore FEM. Kita klik OK. Kita close, kemudian kita klik open as a question, terus panel optionnya kita ganti cross sectionnya itu di random, karena kita akan membuat RAM atau Random Effect Model. Kita klik OK. Kita geser dulu. Nah, ini kita name dulu ya, teman-teman. Underscore RAM. Oke. Kita lihat di PPT apakah sama. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian Hausman. Kita klik view dulu, terus kita klik fix random effect testing, kemudian kita pilih yang correlate random effect Hausman test. Klik. Nah, ini hasilnya. Kita lihat analisisnya. Untuk hipotesisnya, H0 model RAM lebih baik dibanding model FEM. H1 model FEM lebih baik dibanding model RAM. Nah, yang dilihat itu adalah nilai pada probability di cross section random. Nah, karena nilainya itu 0,8059 atau lebih besar daripada 0,05, maka gagal tolak H0 dan RAM itu lebih baik dibanding FEM. Kita freeze, kita name underscore 5 Hausman underscore 5 underscore Hausman RAM. Oke, close. Nah, karena pada uji LM itu yang terbaik RAM, pada uji Jo yang terbaik FEM, dan pada uji Hausman yang terbaik RAM, maka dapat disimpulkan bahwasanya untuk model terbaiknya itu adalah RAM. Dulu. Selesai. Kita close dulu ini. Nah, ini kita buka. Ini kita geser dulu, kita freeze, kita name, kita namai underscore model underscore terbaik. Kita oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pengujian asumsi klasik. Untuk pengujian yang pertama, kita menguji normalitasnya terlebih dahulu. Kita klik view, kemudian kita klik residual diagnostik, kita pilih yang histogram normality test. Nah, setelah itu kita lihat terlebih dahulu di PPT. Pada uji normalitas, hipotesisnya itu H0 residual berdistribusi normal.
Sedangkan H1 residual tidak berdistribusi normal. Nilai pada probability itu adalah 0,495816 lebih besar daripada 0,05. Maka gagal tolak H0 dan dapat disimpulkan bahwa residual itu berdistribusi normal. Kita kembali ke Eviews, kita freeze, kita name, underscore 6. Salah teman-teman, ini underscore 7 ya. Underscore 7 normalitas. Kita klik OK. Mohon maaf ya teman-teman, untuk model terbaik ini penamaannya tadi salah. Jadi kita rename. Untuk penamaan model terbaik ini underscore 6 underscore model terbaik. Oke, jadi untuk normalitasnya tadi itu 7 gitu. Langsung saja, selanjutnya kita uji di auto. Kita klik view, kita klik residual diagnostik, kemudian kita pilih yang cross section dependent test. Nah, setelah itu kita lihat analisisnya di PPT. Untuk autokorelasi, hipotesisnya H0 tidak terjadi autokorelasi dan H1 itu terjadi autokorelasi. Nilai pada probability yang dilihat itu yang berupakan LM. Itu lebih besar daripada 0,05. Maka gagal tolak H0 dan tidak terjadi autokorelasi. Kita freeze dulu, kita name, kita namai underscore 8 underscore autokorelasi. Autokorelasi, kita klik OK. Nah, pengujian asumsi klasik yang terakhir itu adalah uji hetero. Pada uji hetero, kita klik view, kemudian residual diagnostik, dan kemudian kita klik heteroscedasticity test. Nah, pada uji data panel, heteroscedasticity test itu tidak bisa, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi ini normal ya teman-teman, tidak apa-apa. Kita klik OK aja. Oke, selanjutnya kita ke PPT. Oke, karena kita tadi menggunakan RAM, maka kita harus mencari model spesifik dari masing-masing variabel. Kita cari dulu, yang pertama kita klik view, kemudian klik fix random effect, ya yang ini, terus cross section effect. Nah, ini ya teman-teman. Kemudian kita jangan lupa untuk phrase dan name, kita namai underscore 8, 9 ya, 9 underscore cross underscore effect. Klik OK. Kita close. Kita lanjutkan di PPT. Nah, untuk model umumnya itu adalah YIT sama dengan 19,578 dikurangi 0,036 X1 IT dikurangi 0,202 dikali X2 IT plus EIT. Nah, untuk model Bank Syariah Indonesia, GT sama dengan 19,578 dikurangi ini 0,036 X1 IT dikurangi 0,202 dikali X2 IT plus EIT. Nah, untuk model Bank Syariah Indonesia, GT sama dengan 19,578 dikurangi 0,202 dikurangi ini 0,036 X1 IT dikurangi 0,202 dikurangi 0,036 X1 IT plus EIT. Nah, untuk model Bank Syariah Indonesia, GT sama dengan 19,578 dikurangi ini
Karena ini negatif 2,069262, maka ini langsung saja kita tulis dikurangi. 2,069 dikurangi 0,036 dikali X1 T dikurangi 0,202 dikali X2 T dikurangi ET. Nah, ini selanjutnya untuk model muamalat dan juga model BTPN dan model BCA Syariah ini kita tambah di belakangnya ini ya. Nah, ini setelah 19,578 dikurangi 2,069, ini hasilnya ini 17,509. Kemudian yang 19,578 ditambah 0,621 itu hasilnya 20199 dan juga seterusnya. Maka dengan mempertimbangkan kondisi yang sama, nilai Y tertinggi atau ROA tertinggi itu diperoleh yang pertama ada di BTPN dengan nilai 22,413, kemudian ada Bank Muamalat, dan juga ada BCA Syariah, dan yang terakhir ada di BSI Syariah. Selanjutnya untuk interpretasi model. Jadi, untuk C, variabel C atau nilai konstanta C itu sebesar 19,57781 menunjukkan bahwa jika X1 atau NPF dan X2 atau BOPO dianggap konstan atau bernilai 0, maka nilai Y atau ROA pada bank syariah diperkirakan sebesar 19,57781. Nilai probabilitas 0,0000 menunjukkan bahwa konstanta dalam model signifikan secara statistik. Nah, untuk interpretasi model X1, nilai koefisien X1 itu sebesar negatif 0,036392. Ini menunjukkan bahwa X1 memberikan pengaruh negatif terhadap Y atau ROA. Artinya, semakin besar NPF, maka ROA akan menurun. Jika NPF meningkat sebesar 1%, maka ROA akan turun sebesar 0,036392%. Dengan asumsi variabel lain tidak berubah, namun nilai probabilitas 0,8370 menunjukkan bahwa X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Nah, untuk X2, nilai koefisien X2 itu sebesar negatif 0,202497 menunjukkan bahwa X2 memberikan pengaruh negatif terhadap Y atau ROA. Artinya, semakin besar BOPO, maka ROA makan semakin menurun. Jika BOPO meningkat sebesar 1%, maka ROA akan turun sebesar 0,202497% dengan asumsi variabel lain tidak berubah. Nah, nilai probabilitas 0,0000 menunjukkan bahwa X2 itu berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Selanjutnya, untuk uji T, itu yang dilihat di uh, nilai probabilitas ini ya. Untuk uji T di X1, hipotesisnya H0, X1 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y, H1, X1 berpengaruh signifikan terhadap Y. Untuk nilai probabilitasnya itu kan X1 0,8370. Itu lebih besar daripada 0,05. Maka gagal tolak H0 dan X1 itu tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Untuk hipotesis X2 itu adalah H0, X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y, H1, X2 berpengaruh signifikan terhadap Y. Karena nilai probability di X2-nya itu 0,0000
lebih kecil atau kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan H2, X2 itu berpengaruh signifikan terhadap Y. Kemudian ada uji F. Pada uji F, hipotesisnya H0, X1 dan X2 itu tidak berpengaruh signifikan terhadap Y secara simultan, sedangkan H1 itu X1 dan X2 berpengaruh signifikan terhadap Y secara simultan. Nah, untuk yang dilihat itu adalah nilai prop pada F statistik. Karena nilai prop pada F statistik itu 0,000001 lebih kecil atau kurang dari 0,05, maka tolak H0 dan X1 serta X2 itu berpengaruh signifikan terhadap Y secara simultan. Selanjutnya, koefisien determinasi. Menurut Prof. Agus Widadjono, yang dilihat itu ada di R-square-nya. Untuk R-square itu kan 0,804 yang menunjukkan bahwa X1 dan X2 itu mampu menjelaskan 80% variasi variabel Y, sisanya sebesar 20% itu dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti. Nah, mungkin sekian dari saya penjelasan mengenai analisis regresi data panel dan juga studi kasus yang telah saya lakukan, yaitu terkait pengaruh tadi. Pengaruh NPF dan POPO terhadap return on asset atau ROA pada bank syariah periode 2020 sampai 2024 pada 4 objek bank, yaitu BSI, Bank Muamalat, PT Bank Syariah, dan BCA Syariah. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya teman-teman.